Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Siddiq Ibrahim. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI ya. Pada gelombang ke-37 dengan nomor peserta 37007. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah video mengenai aplikasi manajemen laboratorium komputer. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai aplikasi Peon. Apa sih itu aplikasi Peon? Aplikasi Peon adalah aplikasi yang memiliki kemampuan ya atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola itu disebut dengan komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelola secara jarak jauh atau istilahnya di remote ya. Komputer-komputer yang dimonitoring ini selanjutnya disebut dengan komputer klien. Nah, kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat komputer-komputer tersebut saling terhubung dalam satu jaringan ya. Komputer baik melalui kabel ataupun melalui nirkabel. Nah, apa saja sih yang ada di dalam aplikasi Peon ini? Yang pertama, yang pasti aplikasi ini bisa memonitoring yang di dalam yang menjadi server itu akan bisa memonitoring klien ya. Apa yang sedang dilakukan klien ini akan bisa dilihat oleh server, kemudian bisa menguncinya, kemudian bisa mengirim pesan ya, kemudian bisa mengendalikan komputer klien di komputer server ya. Kemudian bisa juga membuka website, kemudian file transfer atau file transfer, kemudian men-screenshot ya. Nah, itulah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Peon. Nah, sekarang apa sih syarat dari komputer atau laptop yang nantinya kita gunakan? Yang pertama itu komputer itu harus mempunyai RAM 2 GB, kemudian setidaknya siapkan ruangan 20-30 MB untuk penginstalan aplikasi Peon ya. Kemudian ini bisa digunakan pada Windows 7, Windows 8, Windows 10, kemudian Windows 11. Kemudian bisa digunakan juga pada Linux. Nah, kemudian apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ya, yang harus kita persiapkan adalah dua buah laptop. Yang pertama itu akan kita gunakan untuk sebagai server, dan komputer yang kedua itu digunakan untuk klien. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama itu kita harus download terlebih dahulu aplikasi Peon di dua komputer tersebut ya. Tetapi kita periksa terlebih dahulu spek komputer ini apa 64 bit 30 bit. Nanti mendownload disesuaikan dengan spek komputernya. Nah, kemudian kita akan yang pertama kita akan menginstalkan terlebih dahulu aplikasi Peon ini di komputer server ya. Setelah diinstalkan, kemudian kita akan mengkonfigurasi atau menyeting pada komputer server. Nah, itu sudah langkah yang ketiga, kita akan menginstalkan pada komputer klien. Nah, setelah diinstalkan kita mengkonfigurasikannya komputer klien. Nah, setelah itu baru kita akan memonitor yang dilakukan klien ya pada komputer klien oleh komputer server. Jadi apa
akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan pada komputer kalian, kita akan uji coba ya di dalam komputer server gitu ya, sehingga kalau sudah berhasil berarti aplikasi ini bisa digunakan. Baik, sekarang kita langsung saja untuk melakukan percobaan dengan mempraktekannya. Baik, kita sudah ada di komputer yang sudah dinyalakan ya. Untuk komputer ini yang nantinya akan dijadikan sebagai komputer server. Nah, sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu Pheon Master. Kita ke Google Chrome, kita klik Pheon. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini ada untuk Windows, Linux. Di sini ada Windows 64 dan Windows 32 bit. Nah, kalau kita belum mengetahuinya, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita harus melihatnya terlebih dahulu. Kita ke File Explorer, ke Disk PC, klik kanan, kemudian ke Properties. Nah, di sini seperti yang sudah dilihat ada spesifikasi device ya, spesifikasi laptopnya, mulai dari prosesor dan seterusnya. Di sini kita lihat sistem tipe. Nah, sistem tipenya di sini 64 bit. Artinya berarti kita di sini harus menginstalkan untuk Windows 64 bit. Kita download, kemudian kita instalkan. Nah, untuk diinstalkan di kedua di kedua laptop itu berbeda antara server dan klien. Jadi jangan sampai terlupa. Nah, setelah itu kebetulan ini sudah diinstalkan. Nah, sekarang mari kita buka Pheon ya, mari kita buka. Nah, untuk Pheon konfiguratornya menunya seperti ini. Kebetulan ini Pheon konfigurator 4.8.2. Di sebelah kiri ada menunya, umum, layanan, master, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang kita lakukan adalah klik umum terlebih dahulu ya. Nah, di klik umum kita ke autentifikasi bagian metode. Nah, di sini diklik aja. Di sini ada dua pilihan, ada logon, ada key file ya. Ada logon, ada key file. Yang di sini kita pilih key file autentifikasi. Nah, sudah. Nah, kalau sudah di sini di umum kita klik kunci autentifikasi yang di sini ya. Kemudian kita diperintahkan untuk membuat pasangan kunci. Nah, di sini di sebelah kanan ada menu, ada buat pasangan kunci, hapus kunci, impor kunci, ekspor kunci, dan style group. Jadi mari kita klik yang buat pasangan kunci. Nah, akan muncul yang seperti ini ya. Nama kunci autentifikasinya mau apa? Nah, kita tuliskan saja nama sendiri, Akbar Sidik. Klik OK. Nah, setelah klik OK, ada menu lagi seperti ini, diklik OK. Nah, di sini akan muncul dua ya, pasangan, ada private, ada public ya. Nah, kemudian kita akan mengekspor kunci yang publik. Untuk siapa? Untuk yang nantinya akan diimpor di komputer klien. Nah, jadi kita siapkan flash disk ya. Kita siapkan flash disk, kemudian kita masukkan ke laptop untuk di-copy, untuk diekspor. Nah, sudah muncul. Nah, kita klik ekspor. Kita harus memilihnya terlebih dahulu. Pilih yang publik, ekspor kunci. Kita simpan di mana? Kita simpan di flash disk ya.
Nah, kita ekspor. Tadi menghapus dulu karena ada nama yang sama ya. Nah, sekarang klik save. Setelah klik save muncul seperti ini, klik OK saja. Nah, sudah ya diekspor. Kalau sudah diekspor, kita ke lokasi dan komputer. Di sini masih kosong. Ada lokasi, ada komputer. Lokasi ini adalah diibaratkan sebagai sebuah ruangan yang ya. Nanti kita akan membuat sebuah ruangan tersebut. Kita di paling bawah ada klik plus ya, di sini diklik plus. Nah, akan muncul lokasi baru ya. Setelah muncul lokasi baru, klik, double klik, kita namai dengan misalnya Lab Akbar Sidik. Nah, oke. Ya, setelah oke, sudah beres. Nah, sekarang kita ke komputernya yang sini, yang kanan. Kita klik plus juga. Nah, muncul komputer baru. Nah, kita harus melihat nama komputer klien. Kalau kita di sini, misal ini mah ya, di sini ada device name. Jadi kita harus melihat device name yang di sana. Komputer klien apa ya? Kalau saya tadi sudah memfotokannya, namanya adalah Desktop Street 5 BCL 4 Q7 ya. Kemudian kita copy juga ini ya, copy ke alamat host. Nah, ini antara nama dengan alamat host ini udah sama ya. Berarti sekarang untuk konfigurasi di klien ya, tinggal mengklik apply. Nah, akan muncul restart file service. Tidak apa-apa, klik yes saja karena komputer tidak akan merestart, klik yes. Nah, sudah selesai. Ketika sudah selesai, berarti untuk komputer server ini sudah bisa digunakan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke komputer klien ya. Kita berpindah terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah berada di komputer klien ya. Seperti yang dilihat bahwa komputer klien ini wallpapernya berbeda dengan komputer server tadi. Nah, untuk melihatnya mari kita cek nama komputer kliennya. Nah, ini nama komputer kliennya adalah Desktop 5 BCL 4Q7. Ini sesuai dengan apa yang tadi dituliskan di komputer server ya. Nah, kemudian ini juga sistem tipenya 64 bit ya. Nah, ini juga sudah diinstalkan untuk Xeon masternya. Kemudian sekarang mari kita setting di komputer klien Xeon konfigurasinya ya. Sekarang kita lihat. Nah, untuk di komputer klien ini mungkin agak ini ya, agak lambat. Sekarang nah, kita buka Xeon configure. Nah, sudah. Nah, tampilannya sudah ada seperti ini, seperti yang tadi saja di komputer server menunya ya. Sekarang kita ke general dulu. Seperti tadi ke autentifikasi method, kita ada dua pilihan, ada logon, ada key file autentifikasi. Kita pilih key autentifikasi ya. Kemudian setelah itu ke kunci autentifikasi diklik. Nah, di sini masih kosong, berarti kita siapkan flash disk yang ini ya. Siapkan flash disk.
Nah, kita masukkan flash disknya untuk mengimpor. Kalau tadi ekspor, sekarang kita muncul di flash disk ini ada, nah dia Akbar Siddiq Public Key. Nah, ini klik open, klik OK, klik OK lagi. Nah, muncul ya. Di sini sudah muncul Akbar Siddiq Public. Nah, setelah itu kita ke lokasi dan komputer. Di sini juga lokasi komputernya masih kosong ya, masih kosong. Kita klik plus. Nah, ada new location atau lokasi baru, kita tuliskan apa? Kita tuliskan dengan nama lokasi yang sama di komputer server. Tadi namanya lab underscore Akbar Siddiq ya. Nah, lalu setelah itu kita klik apply, klik yes. Ya, artinya sekarang komputer server dan komputer klien sudah terhubung. Nah, sudah dikonfigurasikan, mulai dari diinstal, dikonfigurasikan. Nah, sekarang mari kita coba memonitoring komputer klien dari komputer server. Nah, sekarang saya akan ganti komputer lagi ke komputer server. Baik, di sini saya sekarang menggunakan handphone. Sudah ada dua, yang ini yang gambarnya seperti ini adalah komputer klien, komputer server, dan yang sebelah kiri saya ini adalah komputer klien. Nah, sekarang kita akan mencobanya apakah sudah bisa terhubung atau belum ya. Kita coba lihat. Di sini kita klik Feon Master, sudah terbuka. Oh ya, kalau kita lihat, nah ini sudah terhubung ya, mungkin agak buram. Nah, ini udah agak jelas, ini sudah terhubung. Di desktop ini gambar boneka sama anak kecil. Di sini juga gambar boneka dan anak kecil untuk wallpapernya ya. Sekarang kita coba ini membuka Chrome, apakah, nah ternyata mengikuti. Oke, mengikuti. Ada Google juga. Sekarang kita buka LKPD misalnya di sini. Nah, LKPD di sini juga ternyata berubah. Coba sekarang kita membuka Microsoft Word. Di sini sudah membuka Microsoft Word. Nah, di sini di komputer server juga ya. Nah, kita coba perbesar, apakah bisa? Kita coba dulu mengunci ya. Nah, ternyata di sini berubah menjadi kunci. Di komputer klien ternyata terkunci. Kita buka lagi kuncinya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengklik remote view. Klik dulu ininya. Nah, diklik dulu yang desktop ini, kita klik remote view. Nah, ternyata kita sudah bisa mengamati. Sekarang coba saya akan nah, ternyata di sini juga ada bacaan tersambung ya. Tersambung. Sekarang kita klik nama saya, Akbar Siddiq. Ternyata di sini saya sudah bisa melihat ya. Sudah bisa melihat. Kita exit.
Nah, sekarang kita akan coba mengkontrol, remote control. Nah, kita coba remote control. Perbesar dulu. Misalnya kita ganti. Nah, ternyata tuh kan di sini saya bisa mengklik. Ternyata di sini berubah sendiri. Nah, misalnya jadi Calibri. Kita ketik namanya Akbar Siddiq Ibrahim. Kita perbesar di sini. Kita perbesar namanya. Nah, ternyata saya sudah bisa mengkontrol. Bukan mengkontrol. Tadi kita exit dulu. Ya, jadi saya sudah bisa mengkontrolnya, sehingga saya bisa mengetik layar yang ada di klien diketik di server ya. Nah, sekarang kita mencoba text message ya ke komputer, misalnya sekarang pulang. Nah, sekarang kita coba klik OK. Nah, di sini ada message from teacher. Sekarang pulang, artinya message yang sudah saya kirimkan kita tersampaikan. Kita coba lagi. Pulang. Oke. Dan ternyata di sini ada. Ya, di sini ada. Klik OK. Oke. Kalau gitu, sekarang kita open website ya. Open website misalnya YouTube. Ya, kita coba. Oke. Nah, ternyata ketika saya membuka YouTube, di sini terbukalah YouTube. Ya, terbukalah YouTube. Ya, ternyata terbuka YouTube di komputer klien. Nah, oke, saya kira coba kalau kita file transfer, kita akan mentransfer misalnya. Oke, sebentar. Nah, tadi saya mengklik file transfer. Nah, kita akan mencoba mentransfer. Klik buka. Ini file namanya buka. Klik open. Kita transfer. Start. Nah, file transfer di sini sudah ada. Kita klik. Ya, file transfernya ternyata sudah ada. Ya, tadi kita coba ulang transfernya. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ya, terbukti 100%. Nah, sekarang kita akan mencoba mematikan ya, mematikan komputer klien. Oke, di sini sudah di shutdown. Ya, ternyata oke, percobaan sudah dilakukan, ternyata sudah tersambung.
ya. Itulah percobaan yang dilakukan antara komputer server dan komputer klien. Baik, sudah kita praktekkan aplikasi Peon ini pada komputer server juga komputer klien dan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sudah saya praktekkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.